Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Nina Agustin dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Program Studi D3 Teknologi Bank Darah, Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan, Angkatan tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Didin Widiartono SSSPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan bimbingan beliau, saya dapat menyelesaikan artikel peranan dan keberhasilan Palang Merah Indonesia atau PMI dalam penyuluhan kesehatan pada kegiatan rekrutmen donor darah. The role and success of the Indonesian Red Cross or PMI in health counseling in blood donor recruitment activity dengan sebaik-baiknya. Artikel peranan dan keberhasilan Palang Merah Indonesia atau PMI dalam penyuluhan kesehatan pada kegiatan rekrutmen donor darah terdiri dari abstrak, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan juga daftar rujukan. Abstrak pada artikel ini termuat dalam dua bahasa. Yang pertama termuat dalam bahasa internasional bahasa Inggris, dan yang kedua termuat dalam bahasa nasional bahasa Indonesia. Namun fokus saya di sini mengemukakan tentang abstrak yang termuat dalam bahasa nasional bahasa Indonesia. Abstrak pada artikel ini memuat beberapa poin, diantaranya latar belakang, tujuan, kesimpulan, dan kata kunci. Untuk latar belakang sendiri dimulai dari pendapat ahli yang mengutarakan bahwasannya Palang Merah Indonesia atau PMI merupakan organisasi nasional yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Dikemukakan oleh Nirmana pada tahun 2020. Sedangkan kegiatan rekrutmen donor merupakan kegiatan untuk mencari calon pendonor. Kegiatan rekrutmen donor seringkali mengalami banyak sekali kendala, diantaranya beberapa peserta tidak berminat untuk mendonorkan darahnya karena dilatar belakangi dengan wawasan atau pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya donor darah. Sehingga tujuan dari artikel ini adalah memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas tentang pentingnya donor darah. Untuk kesimpulan dari artikel ini adalah kegiatan rekrutmen donor digencarkan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali guna terciptanya pemahaman yang baik mengenai donor darah. Kegiatan tersebut juga diwujudkan untuk menambah persediaan stok darah aman untuk kebutuhan transfusi yang selama ini masih sangat kurang, khususnya di Indonesia. Pendahuluan pada bab artikel ini memuat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor ketidakberhasilan kegiatan rekrutmen donor darah. Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan beberapa statement yang mendasari kegiatan donor darah. Bahwasannya ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk tergerak dalam mendonorkan darahnya secara sukarela. Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah yang sesuai dengan kebutuhan atau target unit transfusi darah yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela resiko rendah. Hal tersebut didasari oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya donor darah dan juga banyaknya mitos-mitos yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk mitos-mitos negatif yang berkembang di masyarakat antara lain adalah bahwasannya donor darah mengakibatkan kelonjakan drastis berat badan, dan juga bahwasannya donor darah dapat membuat badan lemas. Wanita tidak boleh mendonorkan darahnya karena beberapa alasan yang melatar belakanginya, dan juga yang paling umum adalah mitos bahwasannya donor darah membuat atau menimbulkan kecanduan. Dan pada tahun 2016, Kesehatan Republik Indonesia kembali memberikan statementnya bahwasannya cakupan kebutuhan darah di Indonesia masih terbilang sangat mengkhawatirkan, di mana jumlah kebutuhan minimal unit darah di Indonesia telah mencapai sekitar 5,1 juta unit per kantong per tahun atau sekitar 2% dari jumlah penduduk rakyat Indonesia. Sedangkan penyediaan darah dan komponennya saat ini hanya berkisar sebanyak 4,6 juta kantong dari 3,0,5 juta donasi.
Sebanyak 86,20% dari 3,0,5 juta donasi itu berasal dari donor darah sukarela. Indonesia masih kekurangan jumlah penyediaan darah secara nasional, yaitu sebanyak 500.000 kantong. Pada bab pembahasan dalam artikel ini termuat dalam beberapa poin bahasan. Di antaranya adalah pengertian pendonor darah, pengertian donor darah, pengertian unit transfusi darah, dan peran organisasi Palang Merah Indonesia atau PMI. Poin pertama adalah pendonor darah. Pendonor darah adalah calon pendonor yang belum pernah mendonorkan darahnya dan berminat untuk mendonorkan darahnya. Atau dalam pengertian lain, pendonor darah adalah seseorang yang mendonorkan darahnya atau komponen darahnya kepada pasien dengan tujuan pengobatan dan pemulihan. Sedangkan poin kedua adalah donor darah disampaikan oleh Faradina pada tahun 2016, bahwasannya donor darah adalah tindakan mengambil darah dari tubuh seseorang untuk disumbangkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, manusia harus peduli terhadap sesamanya. Saat ini kebutuhan akan darah sangat tinggi. Hal ini akan mendorong masyarakat yang berbadan sehat untuk peduli dan menjadi pendonor darah sukarela. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela, maka dapat memenuhi kebutuhan stok darah aman yang ada di unit transfusi darah PMI dan juga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Disampaikan juga oleh Safitri Widirudanaswari pada tahun 2021 bahwasannya donor darah merupakan suatu kegiatan yang pesertanya adalah orang-orang yang sehat dengan ikhlas mendonorkan darahnya untuk kepentingan khalayak yang dilakukan minimal 3 bulan sekali. Nah, poin ketiga adalah unit transfusi darah atau UTD. Donor darah serta pengolahan darah diselenggarakan oleh unit transfusi darah, yaitu fasilitas kesehatan yang bergerak dalam penyediaan darah, kegiatan donor darah, sampai dengan penyaluran darah yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah dan atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan. Setiap unit transfusi darah atau UTD bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan darah di wilayah kerja dan jaringannya. Pada banyaknya darah yang tersedia tergantung pada minat masyarakat untuk mendonorkan darahnya dengan tanpa paksaan dan rutin. Untuk mencapai masyarakat yang menyadari pentingnya darah, diperlukan persatuan di antara seluruh pengurus UTD untuk terus melaksanakan program rekrutmen darah termasuk kampanye, kesadaran, pengetahuan, konsultasi, komunikasi, dan kerjasama di berbagai tingkat. Perekrutan tidak hanya harus ditingkatkan, namun juga harus bergantung pada mobilisasi dan konservasi donor. Selanjutnya, melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 1980, pemerintah menugaskan Palang Merah Indonesia dengan misi khusus, antara lain menyelenggarakan upaya kesehatan transfusi darah atau UKTD. Tugas ini dilaksanakan secara terpisah, mandiri dengan bimbingan atau supervisi dan arahan baik dari bagian utama PMI maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut meliputi screening, donor darah, pengambilan darah, pengawetan darah, penyimpanan darah, dan transfusi darah. Nah, donor darah dilakukan atas dasar sukarela, bukan dengan tujuan mencari keuntungan atau menjadikan darah sebagai barang jual beli. Hasil dari kegiatan UTD PMI adalah darah yang sehat dan aman berdasarkan hasil proses donor darah berdasarkan pedoman cara pembuatan obat yang baik, plasmapheresis sesuai standar BPOM. Masuk ke bab penutup, diawali oleh pendapat dari Henderson pada tahun 2017 bahwasannya kebutuhan darah aman merupakan hal yang sangat penting karena darah merupakan materi biologis yang hidup serta belum bisa diproduksi di luar tubuh manusia. Artinya, ketersediaan darah pada kebutuhan sarana kesehatan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darahnya. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antar petugas atau UTD PMI dalam edukasi rekrutmen donor karena
masih banyaknya berita menyimpang yang berkembang di masyarakat akan donor darah. Selain itu, mutu darah juga ditentukan oleh ketersediaan sarana-prasarana yang baik dan fasilitas yang dapat menjamin mutu darah dengan aman dan berkualitas sebelum ditransfusikan sesuai standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.